Baik, selamat datang di pembahasan selanjutnya yaitu mengenai gain staging. Yaitu sebuah proses di mana kita mengatur level audio kita sebelum proses mixing dan mastering gitu ya. Jadi gain staging itu adalah hal yang sangat penting juga sebelum kita masuk ke proses mixing dan mastering, di mana kita mengatur leveling audio kita atau mengatur level audio kita itu biar ke level yang proper. Nah, level proper itu yang kayak gimana? Nah, kita masuk aja langsung ke DAW-nya biar gampang gitu ya sekalian praktek. Nah, ini adalah lagu dari Rain and Synesthesia dengan judul Pada Hati Kita Berkisah. Di mana lagu ini merupakan project saya dengan dosen saya gitu ya waktu itu, di mana beliau ini Pak Ahmad Hidayatullah itu pengen promosiin novelnya gitu. Novelnya juga sama judulnya Pada Hati Kita Berkisah melalui sebuah lagu gitu. Jadi pengen promosi novel lewat lagu gitu dan direkam di daerah saya juga di Pemalang, tepatnya di Moga di Desa Cikendung gitu, di Spiritum Record gitu. Nah, sebenarnya data ini tuh udah di mixing gitu. Udah jadi gitulah pokoknya. Dan saya di sini buka multi tracknya gitu karena mau buka projectnya itu berat gitu, berat banget. Juga perbedaan sample rate gitu. Yaitu pakai 44,8 dan di sini saya projectnya pakai 44,1 kilohertz gitu. Maklum ya, laptop-laptop kentang gitu, maklum. Laptop-laptop kentang jadi mohon dimaafkan gitu. Tapi yang penting buat ada gambaran lah gitu, proses gain staging itu kayak gimana gitu kan. Kenapa audio itu perlu di gain staging gitu ya? Jadi semua track ini kan masuknya ke mix bass atau two bass atau stereo bass gitu. Namanya beda-beda cuman sama artinya gitu. Output paling terakhir gitulah ya. Kalau kita lihat di sini nih, langsung aja kita praktek. Nah, kita bisa lihat di sini dia udah ngepick di 32. Udah ngepick 32. Nah, gain staging itu biar audio kita itu nggak ngepick gitu. Nggak ngelewatin batas gitu levelnya gitulah. Karena nanti kan kita bakalan pasangin EQ, bakal pasangin kompresor, bakal pasangin reverb dan sebagainya dan itu level up audio kita gitu. Nah, level yang proper berapa? Level yang proper itu ada di minus 18 dBFS. Kenapa minus 18 dBFS? Karena minus 18 dBFS itu sama dengan 0 dB view. Maksudnya gimana tuh minus 0 dB view ke minus 18? Jadi gini cerita dulu ya. Nah, sambil ngopi dulu. Jadi analog gear zaman dulu ya, pada zaman-zaman analog gitulah ya, itu setiap analog gear itu kebanyakan atau hardware analog itu punya alat ukur yang namanya VU meter itu. Nah, ini contoh alat ukurnya ya yang ada di plugin itu yang berdasarkan analog gitu ya. Saya di sini coba cari dulu mana ya. Nah, ini adalah contoh dah. Ini adalah contoh analog hardware yang jadi plugin. 7. Nah, ini base-nya dari 1176 gitu. Jadi, ini kan kelihatan ini di 0 ya. 0 dB view. Nah, ini kan kita bisa lihat jarumnya bergerak-gerak gitu kan ya. Dan lain sebagainya. Nah, kita set gain-nya di minus 18 dBFS. Biar plugin-plugin yang berbasis analog gitu, monster-monster ini, itu dia bekerja dengan optimal gitu. Optimalnya itu di minus 18 dBFS atau sama dengan 0 dBView itu tadi. So while I was getting the sound, I was adjusting a few different things. I was changing the input level on the Neve. I like the sound of a Neve module when
you're kind of pushing it just a little bit. I mean, and so that's why I turned the output down just a bit to be able to open the preamp a little bit more and get a lot of level through it, and then that way not send too much gain to the LA2A compressor. Caranya gimana? Kita turunkan gainnya gitu. Kita jangan turunkan di fadernya gitu. Jangan diturunkan di fadernya, turunkannya di gain gitu. Karena buat mencari level input dari audionya gitu. Jangan di fadernya. Kalau fader ini volume gitu kan, bukan di input gainnya gitu. Coba kita turunkan. Kita insert di sekitaran sini lah ya, di sekitaran sini popnya nih. Tetap saja aku tertuju padamu dan dirimu, tunjukkan segala indahmu. Kita turunkan di sini. Nah, coba kita lihat view meternya di Purple Audio MC ini. Tetap saja aku. Nah, udah cukup headroom di pluginnya. Jadi jarumnya itu nggak gerak-gerak gitu. Karena kalau misal kita nggak set gain stagingnya itu langsung geraknya itu terlalu terlalu frontal gitu. Terlalu frontal. Makanya kita setnya di minus 18 dBFS gitu biar sama dengan 0 dBVU gitu. Jadi katakanlah kita mau pakai preset gitu ya buat starting point gitu, buat awal mula gitu, itu preset-preset yang ada di sini itu jadi optimal gitu. Nah, ini contoh kita kasih preset. Nah, bass black fat coba. Tetap saja aku tertuju padamu dan Dia lebih jarumnya itu nggak terlalu agresif banget gitu, lebih optimal gitu. Jadi misal katakanlah kita mau pakai preset di sini buat starting point, buat awalan gitu ya, yang kemudian nanti kita otak-atik sendiri sesuai dengan kemauan kita, maunya seberapa, tag inputnya, outputnya, tag release-nya itu dan sebagainya, itu dia kerjanya optimal gitu. tetap saja Nah, dia nggak terlalu frontal banget. Nah, itu tadi pentingnya gain staging gitu sebelum kita masuk ke proses mixing dan mastering gitu. Di BFS itu full scale, kalau di BVU itu volume unit. dB-nya apa? Decibel gitu, gambarnya gitu. Informasi-informasi aja gitu, FYI aja gitu buat kalian. Nah, oke, coba kita gain staging. Nah, gain staging itu caranya gimana? Kita bisa turunkan di gainnya. Kalau misal katakanlah di sini kalian belum ada belum ada menu ininya, si gainnya gitu, Studio One-nya. Itu kalian bisa masuk ke sini. Ini ada option ya. Nah, kalian centang yang input control. Ya, kalau mati kan dia nggak kelihatan. Nah, input control nanti dia keluar gitu. Nah, kalian coupling aja di sini. tetap saja aku tertuju padamu dan Nah, sebenarnya di gain staging ini ada 3 cara gitu. Katakanlah kita punya 100 track gitu ya. Wah, itu kan banyak banget gitu kan. 100 track itu banyak gitu. Yang mengharuskan kita gain staging satu persatu gitu. Sebenarnya bisa sih kita kayak giniin terus kita blok semuanya gitu ya. Kita blok semuanya tracknya. Kemudian sebentar. Ini nggak ikut ke blok ini. Nah, kita blok semuanya gitu tracknya. Nah, kita gain staging di sini. tetap saja aku tertuju Nah, itu kan dia ikut semua gitu. Misal katakanlah kita acuannya dari si bass ini, channel bass. tetap saja aku tertuju padamu dan Nah, misal katakanlah segini gitu. Tapi kan masih ada banyak track lain yang
kiranya itu nggak sesuai gitu dengan acuan kita tadi di bass gitu. Itu banyak track-track lain yang nggak sesuai gitu. Jadi kita harus revisi dulu satu-satu. Nah, ini piano. saja Nah, itu. Jadi kita harus revisi dulu satu-satu gitu. Misal ini piano nih. tetap saja aku tertuju padamu. Nah, jadi katakanlah kita punya 100 track. Waduh, puyeng gitu. Kita ngebuat semua ini jadi di gain staging satu persatu itu puyeng gitu. Oke, tadi sempat kelupaan karena keasikan ngejelasin metode yang ketiga gitu. Kelupaan metode yang kedua. Kelupaan metode yang kedua gitu. Nah, metode yang kedua itu kita bisa menggunakan yang namanya clip gain gitu. Jadi di setiap DAW gitu ya, pasti ada yang kayak gini nih bentukannya nih. Bentar, mana ya? Nah, ada nih yang kayak gini nih pasti nih. Nah, itu kita tinggal turunin. Nah, tuh. Coba kita kan piano ya. Hatiku diri menatapmu pedih, tolong sejenak saja kau murukkan pedih. Tetap Nah, itu adalah cara yang kedua gitu. Tapi ya itu tadi, bayangkan kita handle 100 track gitu kan. Itu kan bakalan capek banget gitu. Makanya saya tadi lebih suka metode yang ketiga, dan sampai keasikan ngebahasnya metode yang ketiga sampai asik, dan saking asiknya bahas metode yang ketiga jadi sampai lupa metode yang kedua. Jadi ini akhirnya selesai ngerekam video gitu baru ingat, waduh metode kedua belum dijelasin nih. Akhirnya masuk ke DAW lagi, nge-record lagi, dan masukin tracknya lagi. Itu ya kurang lebih metode yang kedua gitu, pakai yang namanya clip gain untuk nge-gain staging audio kita. Lanjut ke videonya. Nah, kalau saya sendiri itu lebih suka cara yang ketiga, yaitu cara otomatis gitu ya. Nama pluginnya itu Hornet, nah, Viewmaster MK4. Nah, caranya gimana? Nah, kita masukin dulu Hornet Viewmeternya dulu di sini ya. Insert gitulah ya, Hornet Viewmeternya. Kita masukin. Nah, kita set ini maksimum di minus 18. Oke, minus 18 gitu. Kemudian kita sebentar. Kita select semua ini. Kita blok semua tracknya, dan kemudian oh ya bentar, ini lupa. Oh ya, grupnya ditaruh di grup 1. Jadi ditaruh di grup, bebas di grupnya mau di mana, yang penting di satu grup yang sama gitu. Nah, kemudian kita blok semuanya. Oke. Kita copy pluginnya. Set. Biarkan kebuka dan kita bisa ngopi dulu gitu ya. Biarkan dulu kebuka semuanya. Nah, kemudian kita play dari awal sampai akhir. Jangan lupa diklik autonya dulu. Autonya diklik, kita play dari awal sampai akhir. Nah. Dia turun tuh.
Nah, udah selesai gitu. Udah di gain staging otomatis sama robot gitu ya. Nah, kemudian biar gampang gitu, biar nggak terlalu banyak plugin, kalau saya biasanya langsung di render dulu ini. Di render biar nggak banyak plugin gitulah ya. Di transform to render audio. Sip. Nah, oke. Setelah selesai semua kan kita bisa lihat di sini audionya berubah ya. Sine wave-nya berubah gitu, jadi pada kecil-kecil semua. Nah, tapi ya meskipun ini di gain staging sama robot, kita juga perlu cek and dicek lagi gitu biar tidak ada track yang melebihi batas minus 18 dBFS gitu. Oke. Kayak contoh ini nih, gitar 7 ya. Ini di lead 2. Kita ini kan gede nih, sine wave-nya masih gede nih. Nah, dia masih gede. Nah, jadi kita turunin dulu. Oke, jadi seperti itu. Jadi meskipun kita dibantu sama robot gitu ya, itu kita tetap harus cek and dicek lagi biar audionya itu nggak melebihi minus 18 dBFS gitu. Kenapa saya lebih suka cara yang ketiga? Karena hal-hal repetitif kayak gini gitu ya, kayak gain staging, itu hal yang kurang asik menurut saya gitu. Kurang asik gitu, bukan hal kreatif gitulah ya. Karena kalau mixing itu kan masuk ke hal kreatif gitu, kayak kita ngasih EQ, kita ngasih kompresor, kita ngasih reverb, kita ngasih paralel kompresor, itu kan masuknya ke ranah-ranah kreatif gitu, yang lebih asik gitu tentunya gitu daripada gain staging ini. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai gain staging gitu, sebuah pokok pembahasan di mana kita mengatur level audio kita biar headroomnya itu cukup gitu, ada headroom gitulah ya, karena saat kita masuk ke mixing, kita ngasih EQ, kita ngasih kompresor, itu akan melevel up audio kita gitu. Jadi biar nggak ngepick gitu di stereo outnya atau di output terakhirnya gitulah, dari semua audio ini kan output terakhirnya di stereo out itu. Jadi biar nggak ngepick gitu, biar nggak melebihi batas gitulah ya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.